Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, di mana pada minggu kemarin kalian telah bisa mengidentifikasi teknik-teknik pengendalian yang sesuai dengan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu. Namun sebelum kita mengarah kepada teknik pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman, sebaiknya kalian harus melakukan teknik yang dinamakan adalah penarikan atau pengambilan contoh dan dalam pemantauan OPT. Di sini kita akan membahas yang terlebih dahulu bagaimana sih kita melakukan teknik pengambilan contoh untuk pemantauan hama. Seperti yang sudah kita ketahui semua bahwasannya sistem pengambilan contoh memegang peranan yang sangat penting dalam pemantauan kualitas dari organisme pengganggu tanaman atau sasaran yang akan kita lakukan pemantauan. Ketelitian dan analisis serta ketepatan sistem pengambilan contoh akan mempengaruhi data dari hasil analisis. Jadi, dalam penarikan pengambilan contoh ini haruslah tidak boleh terjadi kesalahan dalam pengambilan contoh. Maka contoh yang diambil haruslah representatif sehingga ketelitian dan peralatan serta bahan yang digunakan baik dan tidak ada celah sedikit pun atau data terbuang dengan percuma. Selain itu dikhawatirkan endingnya yaitu pengambilan keputusan serta kesimpulan yang diambil tidak ada yang salah. Artinya rekomendasi pengendalian yang akan kalian lakukan itu tidak salah. Maka haruslah kalian mendapatkan contoh yang baik dan representatif. Diperlukan biasanya itu beberapa teknik. Yang pertama yaitu mungkin kalian harus memilih tempat yang baik dalam pengambilan contoh. Baik, pemeriksaan contoh untuk membuat dugaan status dari populasi hama, di mana kita bisa mendeteksi keberadaan hama sasaran di agroekosistem pertanian. Artinya, dalam suatu lahan atau objek yang akan kalian teliti nantinya, dalam pengambilan contoh haruslah terdapat organisme pengganggu tanaman. Jika pada saat kalian memonitoring dan melaksanakan pengambilan contoh ini, jika tidak ada keberadaan hama ataupun penyakit, maka tidak perlu dilakukan penarikan contoh. Jadi kalian memanfaatkan agroekosistem yang lain yang mungkin dirasa terdapat organisme pengganggu tanaman yang memang itu terdapat OPT sasarannya. Kemudian yang kedua adalah menentukan status hama sasaran. Jika dalam penentuan atau pendugaan yang terjadi, jika populasi hama itu memang dirasa kurang, jadi dalam nantinya kalian setelah mendeteksi itu kan ada itu keberadaan hama A, B, C, penyakit A, B, C. Maka kalian harus menentukan hama atau penyakit mana yang paling dominan di sana. Dan di sana nanti ditentukan kerapatan populasi hama dengan tingkat ketepatan dan ketelitian yang tinggi. Di sana nantinya ada beberapa hama utama ataukah migratory pest mungkin yang ada di agroekosistem pertanian. Maka dari itu di sana nantinya kalian menentukan
populasi yang paling dominan atau hama utama yang paling dominan di tanaman budidaya tersebut. Kemudian kegiatan penarikan contoh yang dilakukan itu harus berkala, di mana contoh untuk berkesinambungan ini atau berkala ini tujuannya adalah untuk menentukan kecenderungan atau perubahan status dari populasi hama sasaran. Maka kecenderungan yang dimaksud di sini adalah jika populasi tersebut atau populasi hama dan perkembangan dari intensitas serangan penyakit itu dirasa tidak tinggi atau terus datar perkembangan dari hari ke hari, tidak menunjukkan tingginya populasi, maka sebaiknya kalian dirasa harus mengambil keputusan pengendalian. Jadi teknik pengendalian apa nanti yang cocok jika populasi hama itu terus menurun atau datar-datar saja. Tetapi jika intensitas serangan penyakit atau populasi hama semakin tinggi, maka teknik apa yang harus kalian lakukan dalam teknik pengendalian yang baik? Baik, di sini tipe dugaan kerapatan populasi biasanya di lapangan itu sering terjadi beberapa perkembangan dari populasi hama itu sendiri. Yang pertama mungkin kita akan membahas masalah kerapatan absolut, di mana kerapatan absolut ini biasanya terjadi populasi perkembangan dari hama, entah hama utama atau migratory pest ini biasanya per meter persegi lahan atau bisa juga per hektar dari lahan tersebut untuk menentukan bagaimana kita menentukan sampel. Jadi per unit luas lahan yang dimaksud dari kerapatan absolut ini. Kemudian yang kedua adalah intensitas populasi, di mana biasanya di dalam agroekosistem pertanian ini terdiri per unit. Jadi kalian bisa melihat per unit dari sampel yang kalian nanti tentukan itu habitat dari populasi perkembangan hama. Jadi bisa kalian lihat per rumpun, per 10 gram tanah. Nah, jadi ini kalian membuat sampelnya itu bisa per rumpun tanaman padi atau per 10 gram tanah. Ini kadang menentukan unit sampelnya itu biasanya kita melihat kerapatan populasi hama di agroekosistem pertanian. Kemudian yang ketiga adalah pendugaan populasi dasar, di mana ini biasanya mengkombinasikan unit habitat dan lahan. Jadi contohnya bisa per 1 meter baris tanam. Jadi itu ditentukan. Jadi kalian mengkombinasikan habitat dari suatu lahan itu per 1 meter baris tanam. Jadi bisa kalian menentukan unit sampelnya itu baik diagonal begitu. Jadi bisa ditarik garis lurus saja per meter persegi, entah itu caranya itu bagaimana kalian menentukan. Biasanya itu tidak mencar-mencar, jadi seperti itu. Kemudian untuk kerapatan relatif per unit usaha, ini artinya biasanya kita untuk penelitian di bidang hama, itu biasanya kita menggunakan cara yang nomor 4 dan nomor 5. Artinya kita menentukan hama utama atau arthropoda itu biasanya menggunakan contoh per ayunan jaring, per perangkap, per 15 menit pencarian. Kemudian untuk indeks populasi ini biasanya dari kegiatan hama atau aktivitas hama yang biasanya terus kita pantau. Artinya bisa intensitas kerusakan hama, mungkin bekas kotorannya, bekas gigitannya, jejak, kemudian ada embun jelaga jika itu memang
terjadi pada suatu tanaman. Jadi kita biasanya menggunakan cara nomor 4 dan nomor 5 untuk menentukan sampel yang cocok dalam menentukan kerapatan populasi hama. Kemudian untuk program penarikan contoh, ini terdapat prosedur bagaimana untuk menerapkan teknik penarikan contoh ini. Yang pertama adalah kita menentukan semesta contoh atau sampling universe, di mana terdapatnya habitat tempat hama itu berada dalam budi agroekosistem atau tanaman budidaya.